Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam tutorial online pendidikan orang dewasa, materi inisiasi 1 tutorial online pendidikan orang dewasa, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi pendidikan orang dewasa, materi inisiasi ke-1, pengertian dan konsep pendidikan orang dewasa. Cakupan materi ada 3. Yang pertama, pengertian pendidikan orang dewasa. Yang kedua, perbedaan orang dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, implikasi kegiatan pendidikan orang dewasa. Indikatornya adalah setelah mempelajari inisiasi ke-1 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian pendidikan orang dewasa atau andragogi. 2. Menjelaskan perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. 3. Menjelaskan implikasi perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Kajian materi, pengertian dan konsep pendidikan orang dewasa ada 3. Yang pertama, pengertian pendidikan orang dewasa. Yang kedua, perbedaan orang dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, implikasi kegiatan pendidikan orang dewasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan orang dewasa. Istilah pedagogi berasal dari bahasa Latin paedo yang berarti anak-anak dan agegos yang berarti memimpin atau membimbing. Pedagogi adalah ilmu tentang bagaimana memimpin atau membimbing anak-anak yang secara singkat disebut ilmu mengajar anak-anak. Istilah andragogi berasal dari bahasa Latin andro yang berarti orang dewasa atau adult, dan agegos yang berarti memimpin atau membimbing. Andragogi adalah ilmu bagaimana memimpin atau membimbing orang dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. Perbedaan antara konsep andragogi dan pedagogi. Konsep andragogi berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Andragogi identik dengan konsep lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan konsep pedagogi berkaitan dengan proses mewariskan kebudayaan yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi sekarang. Menurut Yuni Suwarto, andragogi adalah suatu proses pendidikan yang membantu warga masyarakat orang dewasa untuk menemukan dirinya dan menggunakannya dalam situasi untuk mendorong perkembangan seseorang atau masyarakat. Pendidikan orang dewasa sebagai realisasi ada yang bersifat self-directed learning, belajar yang diarahkan oleh diri sendiri, disengaja, sistematis, dan berkelanjutan, maupun dapat bersifat other directed education, pendidikan yang diarahkan orang lain, menurut Saifuddin tahun 2010 halaman 5. Ini adalah contoh tabel sejarah perkembangan andragogi, pembelajaran untuk anak-anak dan pembelajaran untuk orang dewasa, di mana pembelajaran untuk anak-anak pedagogi merupakan pendidikan proses membentuk dan memimpin individu yang belum punya pengalaman. Pembelajaran untuk orang dewasa, pedagogi pendidikan orang dewasa dilakukan dengan cara yang sama dengan pembelajaran terhadap anak-anak. Andragogi mulai diperkenalkan Alexander Capp tahun 1833. Pendidikan orang dewasa menggunakan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran anak-anak, namun diperdebatkan oleh para ahli, akhirnya tidak digunakan lagi. Andragogi mulai digunakan Rosenstock tahun 1921
Pendidikan orang dewasa memerlukan guru, metode, dan filosofi khusus. Andragogy, Malcolm Speirs Knowles, tahun 1968. Pendidikan orang dewasa menggunakan gaya belajar yang unik dan memanfaatkan kekuatan pembelajar dewasa. Andragogy, Malcolm Speirs Knowles, tahun 1984. Pendidikan orang dewasa dilakukan dalam konteks nyata karena orang dewasa memerlukan pengalaman kehidupan nyata. Dari sumber Sugiyanto dan Lilik Wahyuni tahun 2020 halaman 6. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan orang dewasa dan anak-anak. Ada 4 konsep yang dapat kita pergunakan untuk membedakan antara orang dewasa dan anak-anak. Yang pertama yaitu konsep diri, yang kedua konsep pengalaman, yang ketiga konsep kesiapan belajar, dan yang keempat konsep perspektif waktu atau orientasi belajar. Yang pertama konsep diri. Menurut konsep diri, orang disebut dewasa jika orang tersebut 1. Mampu mengambil keputusan bagi dirinya, 2. Mampu memikul tanggung jawab, 3. Sadar terhadap tugas dan perannya. Yang kedua, menurut konsep pengalaman, orang dewasa adalah kaya dengan pengalaman, tidak seperti botol yang kosong atau lembaran kertas yang bersih. Yang ketiga, konsep kesiapan belajar menekankan bahwa orang dewasa apabila sadar terhadap kebutuhannya, dan kesadaran terhadap kebutuhan inilah yang akan menjadi sumber kesiapan untuk belajar. Yang keempat, menurut konsep perspektif waktu atau orientasi belajar adalah bahwa orang dewasa belajar berpusat pada persoalan yang dihadapi sekarang, yaitu bagaimana menemukan masalah sekarang dan memecahkannya sekarang juga. Sekarang kita akan membahas tentang implikasi kegiatan pendidikan orang dewasa, di mana pendidikan orang dewasa adalah suatu cara pembelajaran langsung dari pengalaman kita yang sangat sesuai dengan cara pembelajaran yang ada dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses pendidikan yang sangat mengurangi timbulnya konflik sosial yang akan terjadi antara penyuluhan pertanian dengan petani karena proses pembelajarannya terjadi dalam kelompok dalam suasana kemitra sejajaran antara petani dengan penyuluhan pertanian sebagai sesama warga belajar. Pendidikan orang dewasa adalah suatu bentuk pendidikan yang sangat cocok dikembangkan untuk penyuluhan pertanian karena dimulai dari penemuan kebutuhan belajar dari pelajar, dalam hal ini petani yang sifatnya dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berubah sesuai dengan keadaan setempat atau spesifik lokalita. Pendidikan orang dewasa adalah bentuk pendidikan yang mengedepankan self-independent learning atau pembelajaran mandiri yang dilakukan sendiri yang berlangsung dalam situasi kerja atau situasi kehidupan nyata yang sangat cocok digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Ini adalah contoh evaluasi pendidikan orang dewasa. Ada 4 soal. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Untuk referensi utamanya dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2014. Judul buku BMP Pendidikan Orang Dewasa Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Referensi tambahannya dari Muhammad Saifuddin tahun 2010. Judul buku Andragogy Teori Pembelajaran Orang Dewasa, Lampung IAIN Raden Intan Lampung, dan Sugiyanto dan Lilik Wahyuni tahun 2020 Pendidikan Orang Dewasa atau Andragogy, Malang Universitas Brawijaya Press.
Ini adalah profil saya. Media pembelajaran ini dibuat oleh Dwi Meliana Lisawati, lahir di Kudus 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMP 1 Baik, Kabupaten Kudus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.